Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk semua. Pemuritan. Sekali lagi pemuritan diajar melakukan perintah Tuhan. Saya percaya tema tahun 2020 pemuritan benar-benar kita belajar firman. Dan tentu yang mengajar kita Tuhan, siap diajar, dibentuk, sampai tujuannya, goalnya, kita dapat melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan akan pasti tolong kita, Tuhan akan pasti menyertai kita. Itu janji Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan melihat Alkitab kita masing-masing, firman Allah, yang saya akan sampaikan dalam 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Judulnya sama dengan judul perikopnya, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Saudara, orang percaya umat Tuhan perlu tiga ini. Tiga ini gak bisa dipisahkan. Pengharapan, iman, dan kasih harus dimiliki sebagai anak Tuhan. Sebelum kita membaca ayat-ayat itu, saudara, saya perlu jelaskan bahwa surat Petrus tema besarnya adalah jangan takut. Walaupun dalam situasi Rasul Petrus menulis surat ini, tentu situasinya tidak dalam keadaan baik. Tetapi begitu luar biasa surat ini ditulis kepada umat-umat Tuhan yang ada di pengasingan. Nah saudara, kalau kita kenali siapakah penulis dari surat Petrus ini, sudah pasti sesuai dengan namanya, yaitu Petrus. Jadi penulisnya adalah Petrus. Petrus adalah saudara dari Andreas. Dan Petrus adalah nelayan dari Kapernaum. Petrus juga salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu cerita tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan Petrus. Pada saat Petrus setelah dia menangkap ikan, seharian tidak menemukan ikan. Saudara, tapi saat Yesus menyuruh lagi kembali, dan di situ Petrus melihat betapa pribadi Yesus, pribadi yang luar biasa. Petrus artinya batu karang. Dan ia juga yang menyangkal Yesus pada saat penyalipan. Petrus juga, dia juga menikah. Dan ia menjadi pemimpin gereja pada gereja masa mula-mula. Dan dia disalibkan di Roma dalam keadaan terbalik. Kepala di bawah, kaki yang di atas. Saudara, bahwa surat Petrus ini saudara adalah bicara tentang harapan yang harus dimiliki sebagai orang Kristen. Bagaimana menangani penderitaan dan penganiayaan. Petunjuk-petunjuk kehidupan bagaimana berkeluarga. Dan juga bagaimana bertindak sebagai orang Kristen yang benar atau yang sejati. Dan surat ini saudara adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, karena memang surat Petrus ini sekali lagi ditujukan kepada orang Kristen yang ada di perantauan. Nah sebelum kita baca ayat yang ketiga saudara, mari kita baca dua ayat 1, 2 dan ayat 3. Sebagai pendahuluan supaya kita bisa memahami sedikit tentang dari awal. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sampai ayat yang kedua. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Coba sampai di situ dulu. Jadi memang surat ini jelas ditujukan kepada orang-orang pendatang. Saudara, atau terjemahan lain, yang tersebar. Atau sering kita kenal dengan kalimat diaspora. Yaitu diaspora
terjadi pada waktu bangsa Israel ditawan di Babilonia. Dan setelah mereka dipulangkan, ada 2 tahap. Ada yang kembali, tetapi ada yang terpencar-pencar ke seluruh dunia. Sehingga sering dikatakan diaspora. Sampai dikumpulkan lagi, ada yang kembali sampai bangsa Israel tahun 1948 menjadi negara yang merdeka, berdaulat. Nah saudara, jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang atau perantau atau orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Artinya itu daerah Turki sekarang. Nah saudara, ayat yang kedua yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi penting untuk Rasul Paulus sedang menguatkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di perantauan, supaya mereka tetap setia taat karena mereka orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang sudah menerima, ya, dipersatukan oleh darah Yesus yang menyatukan. Sehingga kasih karunia anugerah Tuhan, damai sejahtera melimpah bagi setiap orang yang percaya. Oke, mari kita lihat poin utama kita dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Ada 3 bagian. Sekali lagi surat Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen. Kalau kita mau belajar menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati, mari kita pelajari surat Petrus ini sungguh luar biasa. Ya memang 1 Petrus lebih ditujukan, difokuskan kepada anak-anak Tuhan yang baru sebenarnya. Yang baru terima Yesus, yang baru mau mengenal Yesus. Ini bagus sekali untuk bisa ada nilai-nilai yang luar biasa. Berdoa supaya saya mau nanti setiap minggu ada setiap perikop, mulai dari perikop yang pengharapan iman dan kasih. Minggu depan kita akan bicara tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Saya akan sampaikan secara sederhana saja, tetapi nilai-nilai kebenaran yang kita akan angkat. Ya, oke. Nah, kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Oke, kita akan lihat tentang pengharapan. Baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya pengharapan. Sekali lagi, orang Kristen, pengikut Yesus, murid Tuhan, punya pengharapan. Nah saudara, sekali lagi saya sudah ungkapkan di awal bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada ya di luar, ya, untuk menguatkan. Karena saat Rasul Petrus menulis surat ini, sebenarnya mereka ada dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu Rasul Petrus sedang menguatkan anak-anak Tuhan. Ada gereja-gereja pada saat itu, yaitu yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jadi saudara, kekristenan saat itu secara resmi dinyatakan tidak sah oleh Kaisar Nero. Kalau saudara tahu sejarah, ini kaisar yang sangat-sangat kejam pada saat itu. Sehingga banyak orang Kristen yang dianiaya. Bukan hanya dianiaya, saudara, sebagian juga ada yang dibunuh.
termasuk salah satunya adalah Petrus. Petrus, dia dibunuh, disalib secara terbalik, saudara. Kaki di atas, kepala di bawah. Karena dia katakan, dia tidak mau sama dengan juru selamatnya. Dia tidak mau dibaptis dengan cara yang sama seperti Yesus. Oleh karena itu, saudara, yang luar biasa dari surat Petrus ini, walaupun dalam situasi keadaan yang sulit, tetapi surat ini tidak dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir. Karena sebaliknya surat Petrus kepada jemaat untuk menguatkan. Dia memberikan sebuah pengharapan, sebuah keyakinan yang penuh. Dia memberikan sukacita, memberikan dorongan yang luar biasa. 30 tahun yang lalu, saudara, Petrus pernah melihat Yesus, bagaimana Yesus menahan sakit yang luar biasa di atas kayu salib. Dengan mata kepala Yesus, Petrus melihat bagaimana kesakitan yang dialami oleh Yesus. Tetapi pada saat Petrus menunjukkan kepada Kristus bagaimana contoh, bagaimana harus bereaksi terhadap sebuah keadaan yang sulit. Bagaimana berespon dalam keadaan situasi yang berat. Menghadapi kematian, menghadapi aniaya. Sehingga Rasul Petrus menulis, menyampaikan pesan ini kepada jemaat-jemaat. Sehingga jemaat bukan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi ada sebuah pengharapan. Oleh karena itu, dikatakan ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, untuk menceritakan hal-hal tentang Yesus tentu gak mudah. Gak mudah, saudara. Untuk membuat orang percaya bahwa bagaimana Yesus mati bisa dibangkitkan hidup selama-lamanya, gak mudah. Kalau kita tidak pernah memberikan contoh teladan, gak mudah. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan, kalau engkau tidak pernah melakukan firman Allah, sulit untuk orang bisa memahami, menerima, apalagi menerima Kristus. Amin. Sulit untuk menjelaskan bagaimana Yesus mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Dunia sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti. Karena dalam sejarah gak ada orang bisa mati terus hidup selama-lamanya, gak ada itu. Yesus memang pernah membangkitkan Lazarus dari kematian, 4 hari dia sudah mati. Waktu Lazarus bangkit dan dia hidup kembali, tapi akhirnya juga Lazarus mati. Tetapi bagaimana mau menceritakan tentang Yesus yang mati tetapi dia bangkit hidup selama-lamanya? Gak masuk di akal. Saudara. Oleh karena itu, Petrus menyampaikan kalau Yesus bisa hidup, maka itu bicara tentang sebuah pengharapan. Anak Tuhan, orang percaya ada pengharapan. Jadi Petrus mau menjelaskan, kalaupun engkau diperhadapkan dengan aniaya dan yang paling berat pun kematian, tetap percaya kalau Yesus sudah mati dan dia bangkit dan dia hidup. Saudara dan saya juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Petrus 30 tahun sebelumnya
pernah menyangkal Yesus. Tetapi Petrus, dia berbeda. Dia punya keyakinan karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang punya pengharapan, ayat yang keempat, kenapa kalau kita punya pengharapan? Maka ayat yang keempat, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ada warisan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Pengharapan itu bicara tentang apa yang ada di depan, bukan yang di belakang. Pengharapan selalu kita akan melihat ke depan. Anak Tuhan, orang Kristen, kenapa kita punya harapan? Karena kita akan menerima, terjemahan lain, kita akan menerima warisan. Ada bagian yang Tuhan sudah siapkan di sorga bagi saya dan saudara. Bagi saya dan saudara. Kalau kita terus melihat Yesus, kita punya tujuan. Dan tidak akan pernah hilang kata Alkitab. Karena tidak pernah cemar, tidak akan layu, dan tidak dapat binasa. Boleh katakan amin? Haleluya. Kalau begitu saya mau katakan, pengharapan itu bicara tentang apa? Bicara tentang sesuatu yang ada di depan, yang akan membuat saya dan saudara yang punya pengharapan tidak akan salah dalam mengambil atau dalam perjalanan kehidupan kita. Kita punya jalan, kita punya tujuan. Dan tujuan kita Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang Kristen. Orang Kristen adalah punya pengharapan. Yang kedua, iman. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, yang kedua yang harus kita miliki, yaitu iman. Berkali-kali saya katakan iman itu lahir karena kita membaca, mendengar firman Kristus. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan, mari baca Alkitab. Haleluya. Baca Alkitab. Di saat kita membaca Alkitab, saudara, percayalah, izinkan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara kalau baca Alkitab, saudara sampai izinkan Roh Kudus untuk menerangi, menghidupi firman Allah ini. Bukan kita yang memaksa untuk mengerti, terbalik itu. Kalau kita memaksa untuk mengerti, pemahaman yang akan terjadi adalah hikmat dunia, hikmat manusia. Ini sangat berbahaya. Karena keinginan daging, saudara, hanya memuaskan. Oleh karena itu waktu kita membaca firman Allah, jangan lupa bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Sehingga firman Allah itu mulai hidup. Roh Kudus mulai menjelaskan. Sesuatu yang gak mungkin bagi otak kita, bagi pikiran kita, mulai dicerahkan, dibukakan, mulai disingkapkan, ada pewahyuan. Kita boleh mengerti, kita boleh menangkap maksud Tuhan, bukan maksud kita. Kita mulai membuka hati, mulai berserah, mulai menyerahkan hidup,
Mulai kita tahu bahwa firman harus mengendalikan kita. Dan percayalah, akan keluar. Itulah yang disebut dengan hikmat Tuhan. Hikmat karena firman Tuhan. Amin. Saudara, oleh karena itu, sekali lagi, kenapa kita harus punya iman? Karena iman itulah yang akan memelihara hidup saya dan saudara. Iman itulah yang lahir dari firman yang akan melindungi kita. Iman itu bagaikan perisai. Waktu kita sedang punya pengharapan, kita sedang berjalan ke depan, ada perisai yang sementara membentengi hidup saya dan saudara. Karena Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, musuh kita bukan manusia. Ya, oleh karena itu peperangan kita, kata Alkitab dalam Efesus, adalah melawan kuasa roh yang tidak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan iblis. Oleh karena itu iblis itu kadang-kadang dia datang bagaikan domba yang kelihatan berbulu domba, tetapi dia serigala yang mengerikan. Kadang-kadang dia datang bagaikan serigala yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam setiap hidup kita. Kita peperangan kita di alam roh. Oleh karena itu firman itulah yang akan membentengi iman kita. Saudara, sehingga peperangan dalam roh itu yang gak kelihatan. Tapi karena punya perisai iman. Karena firman Allah. Maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi. Berat seperti apa. Kalau kita punya iman. Maka Alkitab katakan ayat yang ke-6 apa? Bergembiralah. Boleh baca sama-sama? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Orang yang berjalan dengan iman sedang bagaikan perisai, ada pemeliharaan Tuhan. Sehingga pencobaan, Tuhan izinkan ujian, pencobaan itu bisa bermacam-macam. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, kita gak akan pernah mengeluh. Karena tetap berbahagia di dalam Tuhan. Kata berbahagia itu punya pengertian, ada sukacita yang meluap. Karena dikerjakan oleh Tuhan. Bukan sukacita yang dari luar mempengaruhi. Tapi sukacita karena firman Allah. Pencobaan apapun bisa datang. Di saat engkau di PHK hari-hari ini. Tidak akan pernah kehilangan sukacita. Oh, kok aku tetap berbahagia. Oh, aku tetap bersukacita. Tidak ada pengeluhan. Terima kasih Tuhan. Usaha lagi merosot. Tapi kebahagiaan itu tidak hilang. Tidak sirna. Karena iman. Ada iman yang kuat. Saudara. Ada iman yang sedang bekerja. Mungkin berbagai-bagai duka cita yang terjadi. Mungkin engkau mengalami difitnah. Mungkin mengalami aniaya secara fisik. Secara batin terluka. Tapi kok aku tetap iman bersukacita. Aku tetap bersukacita. Karena apa? Karena firman. Karena firman. Amin. Haleluya. Ayat 7. Nah, tujuan kalau kita punya iman, punya firman, ada tujuan semuanya itu. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Boleh katakan amin? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya begini saudara, sebagai orang Kristen, kalau engkau menjadi orang Kristen yang benar, sejati, kalau apapun yang terjadi,
ada pencobaan, ada masalah, ada pergumulan. Tujuannya apa, saudara? Untuk menguji kemurnian imanmu. Amin. Menguji kemurnian imanmu. Karena Alkitab katakan bahwa kemurnian imanmu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Artinya saudara, di dunia ini penuh dengan ujian. Kalau Tuhan percayakan uang kepada hidupmu, itu bisa jadi ujian untuk menguji imanmu. Kalau Tuhan percayakan sesuatu kepintaran dalam hidupmu, itu juga bisa menguji imanmu. Apakah engkau mau tunduk kepada firman atau tunduk kepada otakmu yang hebat? Karena firman, iman lebih tinggi dari semuanya. Haleluya. Apakah pekerjaan itu juga bisa jadi ujian dalam hidup kita? Apakah engkau lebih cinta pekerjaanmu, jabatanmu daripada imanmu, kemurnian? Semua hal yang terjadi dalam dunia ini akan menguji kemurnian imanmu. Alkitab katakan emas itu fana. Artinya semua yang ada dalam dunia ini fana. Sementara saja. Satu saat akan berubah. Kalau kita fokus kepada hal-hal dunia, kita utamakan, semua akan berubah. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, firman, kalau ada pun ujian, maka itu akan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa? Kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Tuhan akan muliakan kita. Tuhan akan tinggikan kita. Tidak perlu cari penghormatan dari dunia ini. Tapi waktu kita hidup di dalam iman yang benar, tunduk kepada firman, buktinya melakukan firman Allah tanpa berbantah-bantah, maka Tuhan akan apa? Memberi pujian, kehormatan, kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Orang Kristen harus memiliki 3 hal. Yang pertama, pengharapan. Pengharapan artinya kita tahu tujuan hidup kita. Dan yang kedua, harus memiliki iman. Karena iman itulah yang akan memelihara, memberikan kekuatan untuk kita berhadapan dengan situasi keadaan apapun. Dan itu akan menguji iman kita apakah benar atau tidak. Saudara baca firman Allah, saudara renungkan firman Allah, saudara sering dengar firman Allah, pasti akan ada ujian kemurnian iman kita. Amin. Yang ketiga tentang kasih. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 saja kita baca ayat ini. Ayat 8 dan ayat yang ke-9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang ketiga adalah kasih. Saudara, kasih yang dimaksud kasih Tuhan, itulah kasih yang tertinggi. Saudara, banyak kasih itu bicara tentang sebuah hubungan. Dan kalau kita punya pengharapan, kita punya tujuan, punya iman dalam perjalanan mencapai tujuan, kita terpelihara karena ada perisai iman. Dan yang ketiga, sebagai anak Tuhan harus punya kasih. Saudara, karena kasih ini yang akan menolong kita, menyembuhkan kita dari setiap luka-luka hidup saya dan saudara dalam dunia ini. Amin. Kasih inilah yang akan mempersatukan. Kasih ini bicara tentang sebuah hubungan. Hubungan ke Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu kasih inilah
yang akan membuat ikatan semakin kuat. Hidup harus ada di dalam kasih Tuhan. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia banyak menuntutnya. Saudara, harus begini dan harus begitu. Tetapi kasih Allah, kasih yang tulus murni, tanpa menuntut. Dan itulah kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Saya dengar selama corona ini, saudara, disurvei bahwa banyak akan terjadi ke depan setelah mungkin semakin bebas ya ke depan akan terjadi banyak perceraian. Di samping itu selama masa pandemi ini saudara, banyak KDRT yang terjadi. Karena dalam satu rumah terus berkumpul. Sehingga banyak hal yang terjadi. Dan juga menurut survei itu saudara bahwa kekerasan kepada orang tua, kepada anak. Sering terjadi. Nah saudara, ini bicara tentang apa? Karena kehilangan kasih. Kehilangan kasih. Saya mau berkata begini. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kasih itu bicara tentang sebuah hubungan. Kenapa sering terjadi kekacauan dalam rumah tangga? Suami istri. Kita belum ada yang sempurna, betul. Hanya yang mempersatukan itulah kasih Tuhan. Hubungan orang tua dan anak. Hubungan anak dan orang tua. Kenapa bisa terjadi? Karena kehilangan yang namanya kasih Tuhan. Karena kasih manusia, saudara. Kalau kasih manusia lebih dominan. Kasih manusia itu hanya menuntut dan menuntut. Kasih manusia itu bisa berubah karena keadaan dan situasi. Bisa berubah. Kenapa terjadi hubungan yang rusak sesama umat Tuhan? Sering terjadi hubungan antar hamba Tuhan. Karena ada yang hilang, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Saudara sadarkah kita? Kalau saudara, saya pernah khotbahkan tentang dosa korporat. Dosa korporat artinya dosa tubuh Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak memahami. Alkitab katakan bahwa tubuh Kristus, kita ini semua tubuh Kristus. Ya. Orang percaya kepada Tuhan semua tubuh Kristus. Berbeda gereja itu satu tubuh Kristus. Yang kepala siapa? Kristus sendiri. Tapi sadarkah kita? Kadang-kadang kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena memang kita hidup dalam kedagingan. Ciri-ciri sehingga tanpa kita sadar atau kita sadar kita dikuasai dengan kedagingan. Kita semua, saya dan saudara, punya potensi untuk menyakiti sesama tubuh Kristus. Dan disakiti. Kita bisa menyakiti dan disakiti. Sehingga kalau kita sadar tentang hal ini, berapa luka-luka yang terjadi dalam hidup kita. Saya dengar ada orang Kristen 10 tahun lalu, wah masih diungkit, diceritakan. Wah saya dalam hati Tuhan. Betapa dalam lukanya. Saudara. 5 tahun lalu. Ada 20-an tahun lalu. Masih diingat. Saya mau katakan orang Kristen.
Saudara, saya gembala gak bisa menyembuhkan saudara. Saudara juga gak bisa menyembuhkan orang lain. Tetapi begini saya mau katakan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam iman, tinggal dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki yang namanya kasih Tuhan. Percayalah saudara, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat luka-luka masa lalu kita. Baik engkau pernah dilukai oleh orang tua, dilukai mungkin oleh anak, terluka karena suami, terluka karena istri. Saudara, dan itu tersimpan di memori bawah sadar kita, saudara. Tanpa sadari, saudara, menurut penelitian, memori bawah sadar kita setiap 10 detik dia akan keluar. Oleh karena itu kalau engkau gak hidup dalam firman, gak hidup dalam hubungan keintiman dengan Tuhan, pikiran itu akan dikuasai, memori itu akan keluar. Tapi oleh karena itu bangun hidupmu setiap hari, bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat, engkau akan mengalami disembuhkan. Karena kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih Tuhan, kasih yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Dan percaya, saya akan akhiri. Sehingga kalau kita orang Kristen hidup dalam pengharapan iman dan kasih, maka ayat yang ke-10 saja. Hasilnya apa saudara? Ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Artinya saudara, orang Kristen yang hidup dalam pengharapan, yang hidup dalam iman, yang hidup di dalam kasih Tuhan, maka keselamatan itu akan dimiliki. Amin. Dan percayalah, saya dan saudara yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya mari kita hidup dalam pengharapan, hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih Tuhan. Maka dunia boleh mengecewakan, tapi Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.